rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakum jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah kajian Majelis Taklim Khairatun Nisa yang hadir di lokasi kajian di Masjid Cita Quran Masjid Al-Fatih dan juga yang menyimak secara online. Saya berdoa buat kita semua agar Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita juga bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir. Ada satu, tadi baru dua, ada lagi. Dan kita terus doakan anak-anak kita. Doa yang akan menjadi penguat diri kita. Doa yang akan mengalahkan seluruh hal-hal yang dirasa mustahil. Doa inilah inti dalam pengasuhan. Doa itulah sebaik-baiknya parenting. Sebab sehebat apapun kemampuan kita dalam berkomunikasi kepada anak, sehebat apapun pemahaman kita akan psikologi anak, sehebat apapun kemampuan kita untuk membuat anak terpikat, kalaulah bukan karena Allah yang menggerakkan hati anak kita, maka semua itu menjadi hal yang mustahil. Maka doa itulah yang harus kita jadikan sebagai sebaiknya ikhtiar. Doa itulah yang dijadikan dasar Ibrahim disebut sebagai ayah yang terbaik. Bagaimana bisa dia jarang berjumpa dengan Ismail, hari-harinya jauh dari anaknya, komunikasi jarang. Tapi Ismail tumbuh menjadi anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Ibrahim tidak pernah bosan dan berdoa. Doanya setiap saat Rabbi habli minas sholihin. Selalu dia mengharapkan dari keturunan yang muncul anak yang soleh. Bahkan di saat dia meninggalkan anak istrinya, doanya diabadikan dalam surat Ibrahim, mulai dari ayat 35, 36, 37, 38, 39, 40 pasal. Banyak doanya. Ibrahim adalah ayah yang kaya akan doa. Maka effort yang harus kita selalu lakukan di saat kita menjalani peran sebagai orang tua, yaitu adalah memperbanyak doa. Semakin banyak doa kita pada anak kita, seperti kayuhan sepeda yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Sebab bukan harapan kita yang tak dipenuhi, tapi kayuhan kita yang mungkin kurang. Sejauhnya jarak kalau kita mengayuh, kelak akan sampai. Bintaro ini kalau mau menuju Bogor mungkin butuh 100.000 kayuhan. Tapi begitu kita mengayuh 50.000 baru nyampe Parung, kita langsung komentar, kayaknya gak bakalan sampai. Bukan gak sampai, tapi kitanya males ngayuh lagi. Mengayuhlah. Jadilah orang tua yang senang mengayuh dengan doa yang selalu diucapkan di setiap kesempatan. Dan doa itu ibadah yang paling ringan. Dia bisa dilakukan dalam banyak kesempatan. Dalam keadaan kita berbaring, kita bisa minta. Dalam keadaan kita duduk, kita bisa minta. Bahkan saat kita menunggu, di mana banyak yang kita bilang waktu saya terbuang percuma. Tidak ada waktu yang terbuang percuma bagi orang yang sering berdoa. Karena dia tahu ketika dia punya waktu luang, seolah Allah yang memberitahu, wahai hambaku, ada aku. Mengapa kau justru menjadikan waktu luangmu untuk hal yang sia-sia? Jadi kalau kita punya waktu luang itu justru momen untuk banyak berdoa. Maka jadikanlah doa itu sebagai pengiring dalam pola asuh kita.
di mana sebagian orang hari ini, orang tua yang merasa hebat. Ada yang bertanya ke saya, ilmu parenting sekarang banyak bertebaran Ustaz, tapi kenapa masalah anak juga banyak? Saya jawab sederhana, mungkin diantaranya ilmu tidak dibarengi dengan doa tak akan berkah. Banyak pakar parenting yang lupa mungkin mengingatkan, wahai bunda, ayah, udah berdoa belum? Kamu udah mengupayakan anakmu dengan segala teori-teori yang kamu pelajari di buku psikologi, tapi apakah doa berbarengan dengan ikhtiar ilmu? Ilmu yang kamu miliki sesuatu yang meningkatkan kepengetahuan dan senjata kita, tapi dia tidak bisa memiliki daya ledak kalau tidak dibarengi dengan doa. Doa adalah ACC Allah terhadap ikhtiar yang harusnya menjadi pelengkap kita. Maka begitulah cara Ibrahim mendidik anak-anaknya. Jadi para bunda, rumus utama yang menjadi dasar pengasuhan itu bisa memiliki daya ledak adalah jangan pernah lelah dan bosan. Jangan pernah. Kita nggak tahu kayuhan keberapa dalam doa kita anak kita sampai kepada titik yang kita harapkan. Hari ini saya doakan anak saya kok masih begini, terus doakan. Karena kita nggak tahu, ternyata butuh 100.000 untayan doa untuk menjadikan anak kita sesuai yang kita mau. Maka kalau hari ini kita baru berdoa lantas mengeluh, kita adalah orang yang mungkin lupa bahwa jaraknya jauh, tapi kita ingin mendapatkan hasil maksimal dengan kayuhan yang sedikit. Sering-sering berdoa. Maka doakan momen ini, mari kita doakan anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas shalihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah selesai berarti kajian kita. Dan doa soalnya. Pagi ini kita akan bincang sesuatu yang sedikit mundur, bukan mundur sebenarnya, tapi ini justru hal yang fundamental dalam pengasuhan. Bahwa parenting itu bukan semata membuat bahas relasi kita dengan anak. Sebab anak itu tumbuh bukan semata-mata karena dia melihat kita sebagai orang tua yang baik, tapi dia pun melihat bagaimana kita membangun relasi di antara kita dengan pasangan. Sebab itulah Allah mengajarkan doa dalam surat Al-Furqan 74. Doa yang tadi kita bacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dimulai dengan memohon agar diberikan pasangan, azwaj baru zuriyah. Maka pembahasan parenting bukan cuma gimana cara jadi ibu yang baik, tapi juga bagaimana menjadi istri yang baik. Sebab anak kita kelak tumbuh, dia melihat role modelnya. Dia gak akan terus jadi anak, dia akan melalui fase hidup. Setelah anak, fasenya namanya remaja. Setelah itu dia akan memasuki fase yang mau tak mau mereka terima, menjadi suami atau istri. Untuk menjadi suami atau istri itu, dia akan merecall memori-memori apa yang dia lihat di masa kecil. Seorang wanita yang bernama ibunya itu bereaksi terhadap suaminya. Dia juga sebagai laki-laki merecall apa yang dia lihat dari bapaknya, seorang ayah yang dilihat sebagai suami terhadap.
Maka saya menemukan di kelas-kelas konsultasi seorang lelaki yang dia punya tekad, yang tekadnya bagus. Dia bilang waktu dia melihat bagaimana ayahnya bukanlah sosok ayah yang baik, maka dia punya tekad, saya ingin menjadi ayah yang baik buat anak saya. Tapi apa yang terjadi? Dia gagap menyikapi ketika dia menjadi suami, karena dia sulit mencari di isi kepalanya apa yang harus saya lakukan kalau istri saya tiba-tiba nangis. Karena dia nggak tahu. Di kepala dia adalah ibunya nangis, ngurung diri, bapaknya nggak ada. Sehingga ketika istri nangis, istrinya malah marah-marah, dia bingung. Dia nggak tahu dia harus melakukan apa. Bukan nggak mau, makanya sering saya bilang, jangan dulu menghujat pasangan yang mungkin tidak sesuai harapan. Belum tentu dia itu orang yang kita anggap orang yang jahat. Dia hanya orang yang nggak tahu. Atau kalaupun dia tahu, dia bukan orang yang nggak mampu. Bagaimana mungkin dia melatih, berusaha berkata-kata yang seperti yang kita harapkan kalau di kepala dia nggak punya bahan dasar untuk berucap itu. Saya pernah cerita berkali-kali ini. Salah satunya jamaah, ada seorang ustadz yang lumayan terkenal. Istrinya mengirimkan video ceramahnya itu, potongannya di IG saya, dimana ustadz itu ceramah dengan bagus. Dia bilang, sejatinya seorang suami harus berkata-kata yang lembut, romantis. Begitulah Nabi berucap. Nabi menjadikan teladan kita. Dikirim ceramah suaminya ke saya. Tiba-tiba dia garis bawahi di bawahnya kalimat apa? Prank. Bohong banget Ustaz. Dia mah kalau ceramah depan orang tuh pinter banget. Dia bilang teladan nama Rasul. Seumur umur saya menikah gak pernah dia ngomong sayang sama saya, gak pernah dia ngomong romantis sama saya. Munafik tuh orang Ustaz. Dia marah tentang munafik. Saya tidak mau membantah emosinya, tapi gak mau juga membenarkan. Tapi saya bilang, ibu tahu tentang suami ibu? Ya tahu lah. Apa ibu ketahui? Oh, dia orang yang pandai ngomong begini. Dia mah orang yang senang baca buku kitab. Dia sih ibadahnya bagus. Saya tahu. Tapi yang saya itu nggak ada mesra-mesra. Sekarang saya tanya, ibu tahu nggak dulu dia dengan orang tuanya gimana? Barulah dia bilang, ya gimana saya tahu, orang pernah ngomong mas dia. Jadi di situ kita nggak tahu tentang suami. Banyak pernikahan itu udah 40 tahun, ta'arufnya masih level 1. Jadi dalam ilmu pernikahan itu ada level ta'aruf itu terbagi menjadi 3. Kenapa saya tidak kita saya ngomong di awal nih, di pengantarnya lumayan lama. Level 1 ta'aruf itu mengenali pasangan sekedar suka dan nggak sukanya dia. Saya mah tahu banget semua siapa nggak suka kalau ngomong orang lama tuh, dia orangnya gak sabar, dia awal sebel kalau bergaji. Dia tuh nggak suka banget bahas-bahas politik, apa tuh politik kotor. Suka dan tidak suka itu baru level 1 ta'aruf. Jadi jangan bilang sudah mengenal kalau baru mengenal, baru suka dan gak sukanya doang. Saya tahu 40 tahun nikah udah tahu banget dia emang gak suka. Iya, ibu baru level 1.
Level kedua baru ibu disebut mengenal. Kalau sudah mengenal value, nilai, prinsip, dia orangnya itu kalau urusan berkaitan dengan Palestina dan sebagainya dia maju depan. Dia orangnya pokoknya nggak dia punya prinsip dalam hidup itu boros sedekah itu diperbolehkan. Dia orangnya punya prinsip, nggak akan pernah mau duduk bersama ustadz yang dianggap nggak jelas kemauannya. Misalnya dia punya prinsip NKRI harga mati. Dia misalnya kita baru punya namanya kenal level 2. Nah, ada yang level 3 dan saya sampaikan ke ibu dari istri ustadznya. Level 3 ta'aruf itu mengenali tentang luka pengasuhannya, mengenai utang pengasuhan orang tuanya, mengenai kinerjanya, mengenai trauma-traumanya, bahkan mengenali masa kecilnya yang terdalam. Ibu ini diam aja. Ibu sudah kenal? Belum. Nah, jangan simpulkan suami ibu munafik. Saya orang yang menjaga betul kehormatan seorang ustadz siapapun. Bukan karena saya tidak memungkiri ada ustadz yang bodoh, ustadz yang berakhlak buruk, mungkin ada. Tapi berprasangka baik terhadap orang yang memberikan ilmu itu lebih utama. Akhirnya dia cerita, iya, suami saya itu cerita, tapi saya lupa. Pokoknya saya ingat dia dari kecil itu udah di pesantrenin kan Pak. Oh nggak salah dia nggak pernah dekat sama ibunya karena dia anak keberapa gitu di pesantrennya. Sehingga hari-harinya ya di kitab buku tapi jiwanya kosong. Makanya membangun relasi itu sulit. Jadi membangun relasi ini sulit. Nah ini pengetahuan mendasar ya, kita nggak bahas ini. Itu di bab lain tentang pernikahan. Makanya saya seiring dengan mendalami ilmu pengasuhan, saya jadi memahami istri saya. Bukan dia yang hari ini marah-marah kesel sama saya, tapi dia yang membuat marah itu dari mana. Bagi saya ini masalah kecil, bagi dia masalah besar. Saya tidak menganggap dia dalam hal ini gak sayang sama saya. Saya tahu bahwa dia dibentuk oleh apa yang diperolehnya di umur 0 sampai 15 tahun. Manusia itu berperilaku sangat didominasi apa yang dia peroleh di umur 0 sampai 15 tahunnya. Makanya itu yang membuat banyak sekali problem pernikahan, karena kita mengenal dia pas kuliah doang. Dia mah waktu kuliahnya orangnya berani banget, dia orator luar biasa, cerdas. Makanya saya mau nikah sama dia, karena kamu menikahinya di umur sebatas dia yang kamu kenal di umur 19 tahun ke atas. Kamu nggak tahu bahwa dia di umur 19 tahun itu dibentuk dari 0 sampai 15 ya. Tapi kamu nggak terima 0 sampai 15 ya. Kamu hanya mau dia yang mana kamu yang dulu yang selalu berorasi, pemberani, toh ada masalah aku juga yang maju. Makasih ya. Jadi orangnya seperti ini sulit. Ada seorang misalnya, suami saya itu kalau sama orang lain dia mau sering dengan tangan nolong, tapi sama keluarganya pelit. Orang
orang yang kayak gini punya jiwa narsistik yang tidak terpenuhi. Narsistik itu dipuaskan ketika ada apresiasi, tapi bapak ibunya mungkin gak pernah memberikan. Istri mengkritik, maka dia bisa berlindung di balik topeng kedermawanannya. Dengan cara apa? Orang lain dikasih uang, makasih ya be banget kamu. Akhirnya gue bisa juga berperan. Kenapa kok ada orang kayak gitu? Karena ada jiwa yang terluka, yang kalau kita telusuri di ilmu nafsi, ilmu jiwa, kita baru tahu, oh pantes ya, dulu dia pernah dibully oleh tetangga, bilang orang miskin kayak lu mana bisa. Kita nggak tahu aja, kita hanya bilang bahwa dia mah orang baik. Jadi makanya jiwa itu seperti bangunan yang dia tidak ujuk-ujuk hadir, dia dibentuk dari apa yang dibangun oleh orang sekitar masa lalu. Itulah kenapa itu jadi salah satu pembahasan dalam pernikahan yang sering saya ingatkan buat diri saya. Jadi ilmu pengasuhan itu tidak melulu membahas tentang relasi ortu anak, tapi tentang kita menyikapi sebagai istri, sebagai suami. Anak itu akan menjadikan sebuah jejak yang akan membentuk dia. Saya sering katakan ini dan saya tulis makanya di buku Father Medua itu. Ayah yang baik bermula dari suami yang simpatik. Kalau dari sisi ibu sama, ibu yang baik bermula juga dari istri yang simpatik. Sulit kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik kalau kita punya jejak sebagai suami dan istri yang berkhianat alias tukang selingkuh misalnya. Sulit. Di kepala anak kebaikan itu hilang. Makanya batu bata yang kita susun yang pertama adalah sebelum kita menjadi orang tua yang baik. Pembahasan Pak Sutri ini pembahasan yang harusnya sering dibahas. Kayaknya ke depannya nanti kalau Khairatun Nisa bikin kajian, saya lebih bahas tentang masalah ini, karena banyak sekali yang saya temukan kasus-kasus justru ini dasar. Hari ini kita bahas yang mungkin selama ini nggak pernah kita diskusikan lebih dalam, tentang rumah tangga kita yang banyak yang melalui rumah tangga itu energinya tidak menunjukkan tujuan atau diletakkannya pernikahan, yaitu adanya cinta. Karena Allah menjadikan pernikahan itu, energi yang diberikan itu adalah namanya mawaddah warahmah. Dua kata yang menunjukkan bahwa cinta, mawaddah akan kita bahas, itu terkait cinta yang memberikan energi untuk memiliki gairah insting secara fisik yang membuat kita merasa tertarik. Gorizah, ya, kalau kita bahas gorizah sebagai ahli, gorizah naum kita itu muncul. Makanya itu yang pertama. Sementara rahmah adalah rasa cinta yang lebih pada aspek psikis kita,
tenang, nyaman melihat istri yang maaf ya setelah berusia senja ada kerut-kerutan, tapi di mata laki-laki yang punya rahmah, kerutan itu mau menambah cinta dia. Dia punya prinsip seperti arkeolog, semakin tua semakin aku cinta. Karena perasaan itu hadir bukan karena memandang sekedar fisik, tapi dari urutan itu adalah dia flashback tentang bagaimana perjuangan saat aku sakit dia merawat aku, saat aku pergi dia yang menjaga anak-anakku. Bahkan maaf, di balik perut istri yang bisa jadi gelambar beli-beli, dia memandangnya sebagai adalah inilah yang melahirkan anak-anak. Alih-alih dia melihat perempuan lain yang cantik, yang bisa jadi rapi, mata dia lebih memandang istrinya itu sebagai hal yang membuat hati itu tenang. Ngambeknya istri nggak lagi dipandang sebagai sebuah annoying, sesuatu yang mengganggu, tapi dia adalah seperti bahasa cinta dalam wujud yang lain. Manjanya dia atau omelan dia ketika kita saat nggak minum obat, rahmah itu wujudnya gitu. Atau ketika suami ngomong sama kamu tuh jibaknya yang bener dong gitu, di balik kalimat kamu tuh kita merasa dibentak, tapi dia ada kepedulian. Rahmah itu sudah membuat kita merasa bahwa ini bukan semata engkau yang dulu pernah rupawan ya, kok sekarang mungkin udah menua, udah berubah. Engkau yang dulu begitu perkasa, tapi sekarang berbaring di tempat tidur. Ada rahmah di situ. Dua hal itulah yang membuat kita menikmati perjalanan pernikahan. Jadi pernikahan itu nikmatnya itu bukan saat kita merasakan liburan ke Bali, liburan ke Turki, jalan-jalan ke Maldives, ya, atau main snow ice di Bekasi. Bukan. Tapi yang membuat kita itu menikmati adalah memori-memori yang tersusun indah dari semua rasa. Pernah ribut karena masalah uang, tapi akhirnya dia makin sayang. Pernah ribut ketika dia salah memberikan pakaian yang mau dibawa ke sebuah acara, kesel, tapi dia memberikan, dia minta maaf. Semua memori itu, maka rahmah itu dan mawaddah itulah energi dan pernikahan. Nah, ketika rumah tangga sudah tidak punya dua hal itu, mawaddah dan rahmah, itulah rumah tangga yang hari-harinya mengalami energi yang buruk, negatif. Dan anak punya kemampuan merasakan. Anak betah di rumah bukan karena rumahnya difasilitasi dengan banyak sekali aksesori. Anak betah di rumah bukan karena rumahnya itu penuh dengan berbagai macam furnitur mewah. Anak betah di rumah karena dia merasakan kehangatan. Dia lihat senyuman ibunya, yang itu senyuman tulus, bukan berpura-pura bahagia. Senyuman yang itu didasari karena istri merasakan tenang. Ayah yang mungkin berdiam, tapi merasa diamnya itu bukan diam berpikir buruk, tapi diam karena dia sudah merasa tenang dengan istri yang menerima kekurangan dia.
energi itu dirasakan. Itu membuat anak selalu ingin pulang. Itu membuat anak dia merasa rumah home sweet home. Maka cinta itu adalah sesuatu yang menjadi pengikat. Dialah yang menjaga. Tapi mungkin gak Ustaz, rumah tangga itu dijalani tanpa cinta. Kalau ditanya mungkin, sangat mungkin. Karena memang dasarnya menikah itu bukan cinta. Cinta itu energinya, tapi dasarnya bukan cinta. Dasarnya nikah itu adalah komitmen, janji. Makanya dimulai dengan kalimat wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Seru banget di belakang. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kalian mengambil di antara mereka perjanjian yang kokoh. Jadi nikah itu dasarnya mitsaq, ikatan. Bukan sembarang ikatan. Allah kuatkan dengan kalimat ghalidh. Ghalidh itu kokoh kayak baja. Gak bakal sampai-sampai tahu Allah menjadikan ikatan nikah ini itu disamakan dengan ikatan antara Allah dengan Nabi. Allah dengan Nabi itu punya ikatan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 namanya mitsaqan ghalidh. Jadi suami istri itu perjanjiannya disamakan dengan perjanjian Allah dengan Nabi. Allah dengan Nabi itu perjanjian kokoh, kuat. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Bahwa nikah itu memang basicnya komitmen. Cinta itu bisa datang dan bisa pergi, tapi komitmen tetap bisa dilakukan. Sehingga kalau ada yang bilang bisa nggak menjalin rumah tangga tanpa cinta? Bisa. Saya bilang bisa, tapi beratnya luar biasa. Di antara contoh yang bisa kita lihat misalnya pernikahan Asia dengan Firaun. Asia menikah dan dia baru menyadari Firaun, raja yang menjadi suami ini adalah seburuk-buruknya makhluk di zaman itu. Sementara Asia beriman kepada ajaran Allah. Allah bekali dia tauhid dalam jiwanya. Dan tauhid itu menjadikan suaminya itu bukan lagi sebagai orang cintai, bahkan menjadi musuh. Karena pilihan yang ada dalam jiwa itu adalah tidak mungkin jiwa yang mencintai Allah akan mencintai makhluk yang justru membenci Allah. Manusia itu berada dalam kondisi yang tidak mungkin menyatukan sebuah perasaan yang kontradiktif, sehingga nggak bisa kita mencintai orang yang orang tersebut justru tidak atau membenci apa yang kita cintai. Pilihannya dua, kita mengikuti dia sehingga melepaskan cinta yang kita miliki kepada yang lain, atau kita membenci dia untuk tetap memiliki cinta yang lain. Itu aja. Contoh, misalnya hobi, seorang laki-laki punya hobi. Hobinya misalnya main sepeda.
Istrinya benci banget karena punya trauma. Entah dari mana trauma itu muncul. Dia selalu punya dua pilihan: meninggalkan sepeda itu untuk membuat istrinya mau mendekat atau dia. Ya, dia punya pilihan. Atau ditinggalkan istrinya, atau berbohong dalam konteks tetap tapi bohong, itu kan meninggalkan demi tetap menikmati sepedanya. Sulit menyatukan itu. Maka begitu yang dirasakan oleh Asia. Fir'aun bukan semata-mata dia adalah orang yang apa kasarnya, bukan orang yang buruk, tapi dia orang yang mendeklarasikan kebencian terhadap agama. Mohon maaf, mungkin kalau suami kita dia beriman kepada Allah tapi dia cuma malas sholat, dia cuma malas puasa, dia tidak melakukan permusuhan sama Allah, cuma malas aja, maka hati kita masih bisa ada alasan untuk mencintai dia. Karena kita mencintai Allah, mencintai pasangan ini, kita hanya karena ya udah, dia hanya malas, dia tidak benci Allah. Tapi suami yang terang-terangan membenci Allah, menyerang agama ini, dia adalah orang yang berada di pilihan: mencintai Allah dan tapi untuk kemudian membenci suaminya, atau sebaliknya tetap mencintai suaminya dan akhirnya meninggalkan Allah. Maka Asia memilih dia tinggalkan rasa cinta suami kepada suaminya karena dia ingin tetap berada dalam cinta itu. Berarti Asia apa? Hidupnya berada dalam kondisi rumah tangga tanpa cinta. Bisa nggak dia? Bisa. Makanya saya suka katakan, ketika orang tidak punya cinta, ketika seorang tidak punya cinta, kalau ditanya bisa komitmen nggak? Bisa. Buktinya Asia, dia tidak memilih bercerai, bertahan, tapi lagi-lagi effortnya besar sekali. Sehingga siapa yang tetap menjaga rumah tangganya tanpa cinta, dia bisa jadi mendapatkan pahala yang besar seperti Asia. Makanya Asia itu pahala besar sekali. Itulah diantara satu alasan mengapa Allah memilih Asia satu di antara 4 wanita terpilih. Afdalun nisa'il jannati arba', wanita terbaik penghuni surga ada 4. Siapa yang pertama? Maryam dulu. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Asia. Keempat wanita ini dipilih terbaik di antara alasannya karena mereka diuji dengan suami-suami yang berbeda. Maryam diuji dengan ketiadaan suami, sehingga kalau di antara kita ada yang tidak punya suami, baik statusnya dia jomblo atau janda, maka dia bisa menjadi wanita terbaik dengan bersabar. Yang kedua Khadijah, dia diuji dengan suaminya justru sempurna, yang di situ sebagian perempuan malah mengkhawatirkan kalau suaminya sempurna banyak yang ngincer suaminya, atau dia punya merasa minder. Jadi jangan berpikir punya suami hebat itu tidak diuji yang perasaan khawatir. Tiba-tiba ada yang DM nawarin yang kedua. Ada loh khawatiran itu, ketakutan. Punya suami tokoh publik takut,
Jadi perempuan itu gak bisa lepas diuji dengan kondisi suaminya. Yang ketiga, Fatimah diuji dengan suaminya yang miskin. Jadi wanita terbaik itu selalu diuji dengan suami yang keempat. Dan ini yang kedua, diuji dengan suami yang buruk. Jadi ujian perempuan dimulai dari tidak punya suami, punya suami hebat, punya suami yang miskin, sama punya suami yang buruk. Kalau punya suami yang hebat, berat. Punya suami yang miskin juga berat. Punya suami yang buruk berat. Jadi kita itu cuman beda aja ujian. Yang nggak punya suami juga berat. Jadi kenali ujian kita. Nah, ketika punya suami yang bisa jadi buruk akhlaknya, maka perasaan itu akan terkikis, nggak cinta. Terus kalau udah nggak cinta gimana, Ustaz? Pilihannya dua kalau saya: bertahan dengan energi yang nggak punya, nggak energi cinta yang habis, dan ada balasan surga yang besar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Ibu yang menyediakan sarapan pagi buat suami yang nyebelin, udahlah pelit, kasar, kita nyediain sarapan, pahalanya lebih besar daripada seorang istri nyediain sarapan suaminya yang baik dan romantis. Kenapa? Karena ibu yang menyediakan sarapan untuk suami yang baik dan romantis, dorongannya karena cinta, effortnya biasa. Karena ingat, setiap pahala itu tergantung bukan dari apa yang diberikan, tapi besar usaha yang diberikan. Sederhananya, kurbannya orang miskin membeli 1 ekor kambing dengan menabung setiap hari, di mana dia harus menahan untuk nggak makan hari ini biar bisa kurban nanti di Idul Adha. Dengan orang kaya yang kurban sapi yang sisa uangnya, sisa kembalian Indomaretnya aja bisa beli 1 villa di Puncak, maka nggak ada efeknya. Makanya jangan meremehkan amalan kecil, tapi lihat besarnya. Yang datang haji kemari dihitung Allah bukan sekedar datangnya malah, tapi perjalanan di sini, effortnya itu beda-beda orang pahalanya. Yang rumahnya sebelah, yang tinggal nengok bisa datang belum datang, itu mah sedikit pahalanya. Tapi yang dia datang jauh-jauh, ditambah jalanan macet, ya udah gitu nyasar pula, gitu nyasarnya ke Bintaro Exchange dulu. Yang kayak gitu itu Allah hitung loh. Allah itu maha detail. Innallaha latifun khabir, itu maknanya. Jadi hitung-hitungan matematika Allah itu rumit, kita nggak ngerti. Nanti di akhirat kita tinggal nerima hasilnya. Kok begini? Allah maha tahu. Kok dia bisa sih masuk surga? Perasaan gue jarang lihat dia datang kajian.
Dia yang kau tuduh nggak pernah datang kajian, jangan-jangan effortnya untuk di rumah melayani suaminya, kemudian sampai dengerin podcast yang menambah iman, dia mungkin nggak bisa datang offline karena satu nggak punya ongkos bisa jadi, yang kedua dia dapat omelan dulu suaminya nggak sesuai, tapi dia tetap melayani. Kok bisa? Jangan meremehkan. Makanya saya selalu motivasi diri, setiap kesulitan adalah jalan dibukakannya pintu surga, apapun kesulitannya. Setiap kesulitan apapun. Saya udah ngaji berkali-kali kok gak paham, ya Allah berapa kali ngapalin Quran, ya mentok aja di surat Al-Ikhlas, saking ikhlasnya saya gitu. Kok gak bisa gitu. Misalnya ya, jadi kita itu lebih banyak melihat effort. Nah berarti rumah tangga tanpa cinta bisa dilalui, bisa, tapi besar dan butuh pengorbanan. Pilihan pertama bertahan, pilihan kedua tumbuhkan cinta yang membuat energi itu muncul. Ada seorang ibu, saya bilang, ibu tumbuhkan cinta. Coba nggak ogah banget cintai orang kayak gitu. Jadi dia menyiksa diri dia sendiri. Jadi ada orang yang senang menyiksa diri, menikah dengan pilihan orang tuanya, dan dia ogah mencintainya. Saya selalu bilang, jika sudah terjadi pernikahan, kamu cuma punya dua pilihan: bertahan dan rasa sakit, waktu tumbuhkan cinta. Ogah banget saya cintai dia. Jadi kita sudah menolak mendapatkan peringan. Cinta itu diturunkan Allah untuk meringankan rasa beban kamu tadi. Tapi kita udah nolak. Mana mungkin saya mencintai dia? Oh, kenapa nggak mungkin? Cinta itu bukan wilayah logika. Dia itu datang untuk sesuatu yang menurut kita nggak logis, tapi kita udah menolaknya. Padahal cinta itu adalah energi. Maka saya sering bertanya dengan beberapa orang yang datang konsultasi dengan suami gini, saya bilang, mana mungkin saya bisa mencintai dia kasar. Saya bilang, dia ini siklus hidup dalam pernikahan yang selalu membuat nggak pernah selesai. Ibu berpikir dia itu kasar, dia berpikir ibu itu cuek. Di sini masing-masing terjebak dengan namanya stuck relationship. Tahu stuck relationship? Hubungan yang nggak pernah, pengalaman pribadi. Sampai saya dapat filosofinya di sini. Saya supir saya yang dulu, sekarang saya ganti supir karena yang dulu udah pensiun sakit. Namanya Pak Hasan, baik banget orang. Dia bisa diandelin. Nah kalau saya pokoknya ada mepet-mepet waktunya, entah gimana caranya, tahu-tahu udah ketemu on time gitu, gimana saya tidur nyampe gitu. Saya bilang, dari mana pasalnya? Gampang Ustaz, gimana gitu. Saya nggak tahu gimana, jadi saya bisa tidur dan tetap nyampe. Saya pernah diminta isi kajian di daerah Cawang, Wika, perusahaan Wika. Pas bundaran Uki itu mau belok ke kanan, itu terjebak dengan stuck. Jadi saya terhalang mobil, mobilnya terhalang mobil yang mau belok ke kanan mobil, jadi bentuk melingkar gitu. Jadi ini kata ini kata ini masing-masing mau gitu. Supir saya udah titik nenek, dia pengen cepet-cepet sampai karena dikit lagi dulu. Jadi gak ada yang mau ngalah. Saya bilang sama supir saya, Pak Hasan, kita lurus aja. Lurusnya ke arah Pancoran. Padahal dia ada di sebelah kanan. Supir saya bilang, kalau lurus mah muter lama Ustaz. Ini kita belok itu doang itu. Saya bilang, iya, tapi kita nggak bisa. Itu kalau mobil digeser dikit gitu bisa lewat diesel. Mobil ini juga merasa gini geser dikit sama mobil ini. Mobil ini digeser karena terlalu mobil kita gitu. Ini stuck, sama saya bilang.
Saya bilang ini, saya maaf bahasa saya belum pernah agak keras, lurus, lurus. Tapi lama nggak apa-apa. Akhirnya dia bela bang saya, harusnya belok kanan, dia lurus. Tahu dari situlah masalah terurai. Yang di belakang saya bisa lewat, yang saya berjalan jalan. Masalah rumah tangga itu biasanya karena nunggu lu yang berubah. Mana mungkin gue bisa cintain lu kalau begitu. Dia juga punya prinsip, lu yang ngomel-ngomel mulu, mana bisa. Masing-masing nunggu, gak mau jadi pahlawan, gak mau jadi pahlawan. Bahkan sering saya datangi orang yang kalau ada masalah dari sisi istrinya itu gini, si ini juga stuck itu. Kalau udah stuck itu ya udah, berpikirnya adalah nunggu. Udah itu orang makin lama nunggu kesel. Setiap hari kayak orang klakson gitu, lu tuh ganggu gua. Makanya ribut annoying rumah tangga itu. Mereka tak satu pun berpikir saya yang harus memulainya. Karena selalu berpikir, ngapain saya berubah Ustaz, orang dia yang salah. Dia pun punya sudut pandang. Makanya bergeser. Kalau kita mau membereskan rumah tangga itu bergeser. Jangan berubah karena pasangan. Tahu nggak kenapa ini terjadi? Karena narasi sejak nikah itu kita udah salah. Kita sejak nikah didoktrin mencari pasangan yang baik, sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Kita selalu dinasehatin orang tua, makanya cari jodoh yang baik. Kita selalu dinarasikan cari jodoh yang baik, sampai lupa menjadi jodoh yang baik. Harusnya menjadi, jangan mencari. Semua orang hari ini mencari semuanya, sehingga nggak ada yang menjadi. Kami mencari pemimpin masa depan hebat, mencari semuanya, nggak ketemu. Kami merindukan mencari pemimpin yang adil, mencari semuanya. Nggak ada satupun yang niat saya ingin menjadi pemimpin yang adil, setidaknya di keluarga saya. Nanti minimal rekomendasi keluarga saya dibawa ke masyarakat. Karena dia menjadi, masing-masing menjadi. Maka pertama dalam rumah tangga itu jangan mencari. Start itu karena mencari, tapi nggak menjadi. Nah kembali, kalau kita melihat dalam rumah tangga itu ada konflik, dasar pertama adalah karena dia sibuk mencari. Sampai dia lupa menjadi. Kembali, berarti apa? Kalau sudah dalam keadaan pernikahan, sudah dikarang, maka yang pertama adalah tumbuhkan perasaan. Tapi bagaimana Ustaz? Saya tidak mungkin mencintai orang yang dia justru menghina agama saya. Kalau itu sudah jelas ada cinta yang nggak mungkin ditumbuhkan. Makanya syariatnya yang benar adalah idealnya bercerai. Jika pasanganmu adalah yang merusak agamamu, jangan bercerai. Asia itu contoh yang sedikit berbelok karena syariatnya berbeda di zaman dahulu. Logikanya sebenarnya Asia itu sudah tidak perlu lagi mendeklarasikan sebagai istrinya Firaun. Tapi syariat masih saat itu masih, karena dalam Islam suami atau istri yang sudah murtad
putus, rusak, jadi nggak ada cerai, batal nama nikahnya. Makanya ada seorang istri ngadu, saya Ustaz, suami saya murtad, saya harus cerai atau gimana? Bukan harus, udah batal, nggak ada cerai. Dia bukan suami, jadi udah batal, ibu nggak boleh melayani dia. Dia murtad kok. Di zaman dulu, zaman Asia, syariatnya begitu. Syariat Nabi Muhammad melengkapi syariat zaman dulu, karena zaman dulu syariatnya masih beberapa tuh, misalnya gitu, menikahi ipar dalam satu waktu itu boleh zaman dulu. Makanya seorang Nabi Yakub menikahi kakak beradik, zaman dulu masih boleh. Zaman Nabi Muhammad udah nggak boleh. Ipar itu namanya mahram ghairu mu'abbad, dia mahram, nggak boleh dinikahi, tapi sementara, temporary, tetap ipar adalah mau. Ya, maksudnya kata Nabi itu, Nabi bilang alhamdu al-maut, ipar itu mau. Dengan kata lain, dia itu bukan mahram, tapi tak boleh kayak dressnya tetap berpakaian, tapi dia nggak boleh menjadi pasangan. Dianya boleh kalau kamu bercerai dengan kakaknya atau meninggal kakaknya, boleh. Itu di zaman Nabi Yakub menikahi kakak beradik. Kakaknya yang pertama nikahi namanya Lia, bukan Mbak Lia. Ada yang sebut namanya Laya, Lia, Elia, sama. Lafalnya orang Ibrani itu macam-macam. Makanya tidak ada nama yang tepat ya. Lidah orang Ibrani Abraham, kita Ibrahim. Musa dia Moses, Samuel kita Ismail, banyak macam, beda-beda. Solomon, Sulaiman, jadi banyak ya. David kalau kita tahu berbeda ya. Elia, Laya itu kakaknya, dia nikahi juga adiknya, namanya Rachel. Kalau kita nyebutnya Rohil, orang Ibrani nyebutnya Rachel, orang sama. Rachel, Rohil, kakak beradik dinikahi satu waktu. Berarti syariat zaman dulu boleh, termasuk kalau zaman dahulu seorang istri suaminya kafir, ya dia tetap status suami istri sebelum diceraikan. Ya. Karena zaman dahulu hulu tidak dimiliki. Firaun tak menceraikan Asia, Asia nggak bisa menggugat cerai. Indahnya Islam, hulu mulai diberlakukan. Perempuan boleh menggugat, sehingga dimudahkan. Ya. Dulu, 10. Maka yang pertama, syariatnya dia seorang perempuan yang suaminya jelas-jelas dia murtad, kafir. Makanya jangan berpikir bertahan, nggak mungkin bertahan. Atau yang kedua, kalau suaminya misalnya jelas-jelas buruk, saya ingin tumbuhkan cinta. Kalau dia orang membenci agama ini, nggak usah tumbuhkan cinta. Kalau dia orang yang cuma malas, dia hanya buruk di mata kita, tapi dia masih ada sisi baiknya, boleh kita tumbuhkan cinta. Dalam konteks apa? Jangan-jangan cinta yang kita berikan kepadanya bisa menjadi pembuka jalan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
ciri rumah tangga itu sudah hilang cinta. Yang pertama, sudah mulai malas berdekatan secara fisik. Berdekatan itu bentuk cinta, namanya mawaddah. Kalau kita senang nempel, nego-nego istri atau suami, itu mawaddah. Toel-toel, mawaddah. Usul-usul pipinya, atau itu mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan. Mohon maaf, puncaknya mawaddah adalah bersetubuh, berjiwa, puncak. Makanya orang yang punya mawaddah senang berjima. Jadi dia selalu bersetubuh, ingin berdekatan, ingin mawaddah. Jadi kalau suami sama istri sudah mulai jarang bersama karena disengaja, saya bilang karena disengaja, karena ada juga situasi yang nggak bisa dipungkiri, kayak yang LDR, ya. Walaupun pembahasan LDR dalam Islam itu panjang, ini kapan kita bahas. Karena LDR itu dalam Islam itu bukan semata-mata pekerjaan, karena ada LDR yang hukumnya makruh. Salah satunya LDR karena urusan kerja. LDR dalam Islam itu boleh kalau 3 alasan. 1, karena dakwah, seperti Ibrahim, suaminya tugas berdakwah berdiri. Yang kedua, karena jihad, berperang atas nama Allah. Makanya tentara termasuk dibolehkan, karena dianggap bagian dari percakapan. Yang ketiga, LDR karena menuntut ilmu. Suami harus belajar keluar kota, harus ini dan di luar ini hukumnya makruh. Misalnya karena kerja. Tapi memang pembahasannya nggak sesimpel itu. Nanti ada pembahasan tentang bagaimana mengenali kondisi. Makanya kalau dari yang kajiannya lompat kemana-mana, nggak usah terus malah nanyanya ke situ lagi. Dan waktu saja kita bahas. Itulah kenapa kalau sudah sering dia nggak LDR tapi mensiasati biar gak bareng, itu tanda cinta terusak. Dengan kata lain, banyak sekarang istri berasa janda, suami berasa duda. Ibu jangan benar-benar orang curiga sama ibu. Datang kajian, padahal udah diluangin akhir pekan. Kalau weekdays kan paham lah kerja. Setiap kajian sengaja di akhir pekan aja, selalu gak pernah mau. Kalau arisan, gantian, acara keluarga, istrinya yang gak mau. Suaminya datang, tanya istrinya mana? Tahu di rumah. Kok nggak diajak? Gak mau dia. Setiap acara bareng-bareng, kondangan aja sendiri-sendiri, itu problem. Jadi kalau sudah mulai jarang bersama, disengaja, maka itu tanda cinta sudah rusak. Tanda cinta rusak adalah ketika sudah jarang bersama. Yang kedua,
kurangnya senyum dan tawa saat bersama. Suami istri yang saat bersama mukanya datar, kaku, tapi kalau ngumpul sama teman bisa ngakak. Ada problem. Tahu nggak, cinta itu memberikan energi untuk senyum. Makanya pernah ingat pengalaman waktu SMP, surat-suratan sama orang kita cintai, itu bawaannya senyum mulu. Cinta itu memberi energi untuk senyum, tapi cinta yang surut membuat energi itu sudah sulit. Rumah yang sudah nggak ada senyum dan tawa itu rumah tangga fix tanpa cinta. Rumah yang obrolannya formal, sebatas nanya tugas, SPP anak udah bayar belum? Kamu udah bayar tagihan belum? Udah nggak pernah lagi ya bang, harus gitu, ledek-ledekan itu kan. Ketika sudah tidak ada lagi canda dan tawa, fix rumah tangga tanpa cinta. Udah 2 ciri. Cirinya ada 10, mau 10. Kajiannya sebatas ciri, nanti habis itu kita belum selesai kan. Kajian ini saya mau modul-modulnya banyak soalnya, jadi kalau kajian ini nggak bisa satu. Yang ketiga, jadi rumah tangga tanpa cinta adalah desibel suara yang selalu tinggi. Mana sih? Kok dibilang susah banget? Cinta itu berbanding terbalik dengan desibel suara. Semakin tinggi nada, semakin kering cinta. Semakin rendah nada, semakin tinggi cinta. Makanya jangan ngaku cinta sama Allah kalau saat berdoa yang kita lakukan teriak. Allah mengatakan tadarru wa khufya. Surat apa? Al-A'raf 205. Pelan. Karena cinta itu berbanding terbalik dengan teriakan. Jadi kalau udah di rumah itu sering teriak, fix tanpa cinta. Suami istri yang ngomongnya lembut, itu tanda mereka semua sangat mencintai. Coba aja jalan-jalan ke taman-taman, ada pasangan mojok tiba-tiba teriak-teriak, kita langsung definisikan lagi cinta atau lagi mana? Ada nggak yang teriak-teriak, aku cinta kamu, aku juga? Nggak ada. Cinta itu semakin lirik, semakin ngejlek. Aku sayang tanpa suara. Makanya kalau kita melihat nada di rumah itu sudah sering ada teriakan, berarti cintanya lagi kering. Saya kok ngeliat istri sudah naik desibelnya, dia lagi kesel ya. Jadi energi kita, cinta itu menekan supaya suara itu tidak meninggi. Cinta kehilang, suara naik. Makanya marah itu bisa dibedakan dua, marah dengan cinta, marah tanpa cinta. Bisa nggak seorang suami, karena jangan bilang cinta itu nggak boleh marah, saya bilang
Justru orang yang cinta dia marah kalau yang dicintai melakukan sesuatu yang justru mengecewakan dia. Tapi cinta itu membuat dia bisa bilang sama istrinya, Umi kenapa sih? Abi dosa, pelan, marah itu. Berarti dia masih memiliki cinta. Tapi kalau sudah boleh teriak-teriak, cintanya kering. Sudah 3, 4, tanda cinta itu hilang ketika sudah tidak peduli, bodoh amat, sakit-sakit. Cinta itu berbarengan dengan empati. Makanya kalau ada seorang istri yang bilang gini, saya semua udah sembuh sama dia Ustaz, tapi saya kasihan aja. Kasihan itu benih cinta. Dari mulai kasihan tumbuh kasih. Makanya kalau kita ingin menumbuhkan cinta, nanti ada bab memulai dengan rasa kasihan. Saya dari dulu udah mau ninggalin dia Ustaz, tapi saya kasihan aja. Kalau dia sendirian dia gini, berarti masih ada benih cinta itu. Tinggal dipupuk. Semua orang bisa cinta gara-gara kasihan. Seorang suami selingkuh sama sekretarisnya, awalnya kasihan. Makanya jangan pernah membiarkan kasihan itu berujung kasih. Saya pernah pelajari ada orang-orang yang terjebak dalam bahasanya yang selingkuh, bermula dari kasihan. Karena kasihan itu benih untuk timbulnya sayang. Berarti kita nggak usah kasihan, bukan, tetap dikasihan. Makanya itu ada yang memupuknya. Jadi kasihan itu akan terus jadi kasihan kalau tidak dipupuk. Memupuk kasihan untuk jadi kasih, itu ada tipsnya. Yaitu merasa bertanggung jawab. Setelah kasihan timbulkan namanya merasa bertanggung jawab. Sebagian besar orang kasihan itu lama-lama memupuk untuk gua bertanggung jawab terhadap dia. Kan dia bukan siapa-siapa lu. Ya gua kasihan, ya kasihan biasa. Yang lebih berani kasihan orang. Tapi karena merasa bertanggung jawab jadi kepikiran. Jadi awal kenapa ada lelaki selingkuh itu awalnya kasihan, tapi ujung-ujungnya ngerasa bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang sudah masuk ke perasaan rasa bertanggung jawab, selangkah lagi timbul cinta. Makanya kalau kita punya pasangan yang kita pun sebel, kita kasihan, tinggal tumbuhkan rasa bertanggung jawab. Bagaimana saya istrinya Ustaz? Saya merasa bertanggung jawab, bagus, saya bilang, berarti ibu sebentar lagi kita. Tinggal ada tips lanjutannya, tapi nggak kita bahas aja. Ya. Jadi kalau udah nggak peduli, aduh saya nggak jam itu kan saya orang lain. Berarti nggak ada tanya jawab ya. Nggak peduli. Kalau dia udah nggak ada rasa kasihan, nangis, bodoh amat, mati ya sekalian.
Jadi kalau udah kayak gitu, itu sudah sulit menemukan cinta. Udah berapa? 4 ya? Yang 5, cukup 5 ya. Tidak ada rasa cemburu. Nah ini harus diluruskan. Banyak orang merasa cemburu tapi bukan cemburu, karena salah mendefinisikan cemburu. Ada seorang suami, istrinya dibonceng sama ojek online laki-laki. Kemudian dia bilang itu, kamu tuh nggak suka tau kamu dibonceng. Pertanyaannya, itu kan laki-laki, aku nggak suka. Pertanyaannya, lelaki ini cemburu atau bukan? Tahu dari mana? Apa bedanya cemburu dengan bukan cemburu? Ada. Cemburu itu mirip dengan ego. Apa bedanya? Kalau ditantangnya gini, ya udah, besok kamu yang nganterin aku ya. Kalau dijawab ogah banget jadi. Tapi kalau dia bilang, nah gitu dong, punya suami tapi gak diminta tolong nganter aku yang bener nganterin kamu, itu cemburu dan cinta. Seorang istri ketika bilang itu, kamu masa dimasakin sama dia, dan ya udah kamu masakin, ogah banget, capek aku. Ego itu bukan lagi cinta. Kalau cemburu itu, aku yang bisa masakin kamu, kenapa minta sama orang lain? Kenapa minta sama mbak itu? Kan dia cuma suami ngajakin anak, kenapa dia yang masakin kamu? Kemudian suami bilang, ya udah kalau itu kamu masakin, ogah banget, itu namanya ego. Dan dia bilang, gitu dong, buat apa aku jadi istri kamu kalau kamu malah minta sama yang lain? Tandanya itu cemburu, berarti cinta. Ketika sudah nggak lagi punya perasaan, aku yang harusnya, nah itu tandanya itu dia udah gak cinta. Cemburu itu udah bodo amat, bukan sekedar bodo amat, tapi dia tidak mau memberikan. Dibedain ya, cemburu sama ego. Makanya saya selalu bilang, jangan para suami GR ketika istri bilang, mas, setelah aku berpikir, kayaknya kamu nikah lagi aja. Banyak suami istri saya soleha banget, dia mendukung saya untuk poligami. Belum tentu itu karena udah demam banget. Tidak semua. Saya menemukan loh senang istri yang dia bilang, soalnya kalau dia nikah lagi kan saya nggak dituntut macam-macam, biar ada yang lain. Tapi yang jelas dia nafkahin saya udah cukup. Bahkan saya bilang sama dia, jatahku ambilin sampai apa itu. Tapi yang penting bulan naik, kamu bermalam sama dia juga nggak apa-apa. Jadi banyak suami yang nggak aware. Tidak semua itu menunjukkan dia cinta. Bisa jadi dia udah gak punya perasaan. 5. Kita sampai di bab baru, tanda-tanda cinta yang sudah pasti. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya untuk bahas bagaimana menumbuhkan cinta yang baik. Tapi udah di-spill, mulai dari kasihan, tanggung jawab, nanti ada listrik. Aku mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan suara saya ya? Oke, suara Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab untuk
berapa? 3 baru Ustaz. Kebaikan. Satu. Satu dulu. Oke, kita buka pertanyaan untuk satu. Aku ambil dari paling depan boleh ya? Satu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Kalau dari pembahasan tadi kan kalau kita yang umpama kita berada dalam rumah tangga yang kitanya sudah tidak punya rasa cinta. Kalau misalkan sebaliknya bagaimana Ustaz? Misalkan pasangan kita yang sudah kehilangan rasa cinta. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan dalam rangka untuk mempertahankan gitu? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertama ibu pulang, terus daftar lagu aku bisa buat jatuh cinta. Meski kau tak cinta. Artinya cinta itu bisa ditumbuhkan. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Karena cinta itu makhluk Allah. Bahwa orang itu bisa mencintai kita ketika kita bisa pertama kali yang namanya menjalankan peran yang pertama adalah tersambung, yang kedua namanya terhubung. Tersambung itu dia tidak menolak beberapa hal. Apa yang menghalangi dia mencintai kita namanya luka. Maka kenali lukanya. Lukanya apa? Luka pernikahan itu apa-apa, karena luka pernikahan beda dengan luka pengasuhan tapi mirip. Tapi luka pernikahan lebih karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi 3. 1. Kebutuhan seksual laki-laki. Yang kedua, kebutuhan harga diri, pride. Dan ini yang banyak melukai. Laki-laki itu harga diri itu nyawanya. Dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Kalau dia nggak dipenuhi itu bisa. Makanya antara peran perempuan yang ingin menumbuhkan cinta adalah menghidupkan nyawanya, namanya pride, harga dirinya. Semua pelakor itu bukan sekedar menstimulan fisik dengan berdandan yang menarik, itu merangsang naluri kelaki-lakian laki-lakinya. Tapi semua pelakor belajar tentang menghidupkan pride-nya laki-laki. Makanya sering saya katakan, setiap wanita yang ingin membuat suaminya cinta, pelajari teknik pelakor untuk suami sendiri. Karena pelakor itu pakai teknik, dia belajar bahwa pelakor itu pakai teknik. Itu yang membuat pelakor itu bisa membuat laki-laki yang seliar atau sebagus apapun bisa jatuh cinta sama dia. Berarti ibu tadi pelajari setidaknya yang membuat laki-laki terluka itu ada terus dulu. 1. Ketiga, kebutuhan seksual. Yang kedua, keluarga diri. Ketiga, tanpa sadar. Ketika kebutuhan freedom dia, laki-laki itu makhluk bebas. Apa yang membuat dia terluka biasanya ketika pernikahan itu membuat dia udah merasa gak bebas, merasa bahwa dia gak jadi diri dia. Di situ ada juga perasaan tidak dipercaya. Hal-hal seperti itu berarti apa? Kalau kita ingin menumbuhkan cinta,
kenali hal-hal seperti itu. Ini teknik ya. Walaupun pembahasan bukan cinta itu ada di penjelasan waktu ya, tentang bagaimana sebenarnya Islam membahas tentang fenomena cinta. Ada seorang, ini salah satu cerita dari sisi teknis. Ada seorang suami yang menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Ini kisah nyata, bukan sinetron. Dan dia sudah bertekad, saya jalani pernikahannya cuma 6 bulan aja. Atau kalaupun bertahan sebatas selagi ibunya masih hidup, karena yang memaksa itu ibunya sakit-sakitan. Sehingga dia punya tekad adalah gimana caranya supaya dia tetap menikah dengan perempuan ini, tapi kalau ibunya nanti terjadi apa-apa wafat, dia ceraikan. Niatnya udah salah. Singkatnya, ibunya sehat sampai berapa bulan bingung. Akhirnya dia harus jujur sama istrinya bahwa dia menikah gak ada cinta. Jadi lelaki normal, dia bilang, istri sempat curiga, kamu apakah gay, homo? Enggak, saya hanya gak tertarik sama kamu aja. Itu buat istrinya sedih. Pantesan selama ini ya pernah berhubungan, kalau takdirkan juga gak punya anak, belum hamil maksudnya. Sampai datanglah ke saya setelah banyak sekali. Saya gak punya waktu yang panjang untuk memberikan treatment karena satu, dia perempuan. Saya sulit menjadi konsultan intens bagi perempuan, bahaya. Makanya waktu itu dia maunya sama saya, Ustaz maunya mau, saya bilang saya gak mau. Tapi saya minta sekali bertemu, itu udah ketemu sama saya. Tidak ingin salah satu temannya dia. Ketika bertemu saya yakin wah ini berat. Beratnya itu adalah dia harus butuh dikunci lama, dan saya nggak mau melakukan itu. Akhirnya karena dia cuma minta yang jelas apa tips praktis Ustaz, saya bilang gini aja, dia mau menceraikan kamu kan? Iya katanya, sampai nunggu saya siap, dia nggak mau bercerai dan ribut. Ya udah bilang aja, Mas, aku siap diceraikan, tapi beri kesempatan 30 hari ini. Aku cuma minta sesuatu sama kamu. Apa kata saya? Jangan pernah minta kita untuk seperti suami istri normalnya. Karena kalaupun aku mencukup kamu, aku gak akan pernah bisa mencintai kamu. Galip naruh laki-laki tetap ada, berbeda. Kata dia, enggak, aku cuma minta aku meluk kamu, kita berpelukan sehari 5 menit. Ya udah boleh. Setiap pagi cuma minta berpelukan, enggak ada. Belum. Kalau udah 30 hari cerai ke aku, kalau kamu merasa kamu tahu nggak nyampe 30 hari, 20 hari itu suaminya malah merasakan sampai akhirnya mereka bersetubuh dan dia baru merasakan hubungan seks yang benar-benar bergairah. Sampai suami bilang, oh nggak udah bikin cerai, walaupun suaminya merasa bersalah karena ternyata teorinya adalah pelukan itu merangsang hormon oksitosin. Oksitosin itu hormon pelekat yang bikin kangen. Sentuhan, usapan, pelukan itu yang melekatkan sehingga ada zat oksitosin membuat dia kepikiran. Itu membuat amarah reda,
membuat konflik dari saya selalu berusaha setiap malam tidurnya selalu memeluk istri saya, walaupun mungkin gak bersetubuh apa, tapi belum, karena pelukan itu memberikan pengaruh dimanapun aku berada. Rasa kangen itu gak bisa hilang. Suami istri yang sudah berada dalam kondisi puncak itu karena jarang berpelukan. Saya bisa pastikan itu. Maka saya bilang sama si istrinya, ya konflik setelah itu tetap ada. Akhirnya memang mereka bercerai setelah 3 tahun pernikahan. Ada faktor lain, tapi minimal dia berhasil membuat suaminya. Itu faktor lainnya nggak bisa saya sebut, tapi ada. Memang akhirnya rumah tangganya bercerai juga. Happy ending, sad ending. 3 tahun setelah 3 tahun karena ada pihak ketiga. Artinya selama ini baru tahu kalau ternyata suami itu kenapa nggak nikah, dia punya perempuan lain yang harus dinikahi. Dan dia ingin poligami, itu ujungnya tetap dengan istrinya justru kasih. Tapi kesimpulannya istrinya memiliki kemampuan menentukan cinta. Jadi kan pembahasannya tadi, suami saya nggak mencintai saya kasih tipsnya cinta, tapi kita nggak tahu kalau dia ternyata memilih yang lain. Cinta sama kamu, dia pengen sama kamu juga sama dia, tapi istrinya nggak mau. Percaya. Ya, saya khawatir orangnya ada di sini malah. Tapi itu. Sudah cukup Mbak Kelly, ya alhamdulillah ya. Masih kita buka Ustaz atau sudah cukup? Boleh satu lagi. Oke, paling belakang langsung tinggi banget. Mau? Oke, baik, satu pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyara. Ustadz, saya mau nanya, suami saya tidak pernah sholat, Ustadz. Tidak suka dengan suara azan, tidak suka dengan Al-Quran. Saya coba mencintainya, tapi masuk ke 20 tahun ini saya udah nggak sanggup, Ustadz. Harus bagaimana ya, Ustadz? Iya, satu ya, pertama, jika sudah ranahnya curhat seperti ini, saya harapkan online-nya tersebar. Saya menjaga adab ini, seadab yang dirusak hari ini. Curhatan-curhatan pasangan yang ada di kajian gak boleh di-share di publik. Haram. Panitia komitmennya gak boleh. Saya harap. Jadi ini ceritanya boleh, tapi gak boleh di-share di publik. Hari ini orang tidak beradab. Curhat itu wilayah yang gak boleh diketahui oleh orang. Kalau di kajian tersampaikan, ya sudah. Tapi ustadznya juga gak berani dengar. Itu gak boleh. Jadi pertama, gak boleh ada habis ini ada pertanyaan potongan-potongan, itu gak boleh. Mengambil pelajaran, biar orang lain belajar, tidak begitu caranya. Kalau ngambil pelajaran, gak usah ditampilin videonya, ada yang bertanya, dijawab Ustaz selesai. Jadi jawaban Ustaznya aja, narasi bertanyanya cukup dibacakan. Paham ya? Jadi gak boleh cerita-cerita. Saya menghargai ibu yang tadi bercerita, mau cari solusinya.
Saya paham 20 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mau bertahan. Yang jadi pertanyaan, 20 tahun ibu bertahan, ibu melakukan apa aja? Karena PR-nya di situ. Bertahan itu melelahkan kalau tidak ada ilmu untuk memperbaikinya. Kalau ibu punya ilmu memperbaiki, maka memutuskan cerai itu hasil dari pertimbangan ikhtiar yang sudah matang. Karena ada orang bertahan digebukin tanpa pernah latihan bela diri, ya itu konyol. Dia udah bertahan digebukin, dia belajar bela diri, dia melawan, tapi tetap dia kalah, itu urusan lain. Saran saya, siapapun yang punya kasus yang sama, maka yang pertama, kalau ada yang merasakan seperti ini, segera pelajari ilmu memperbaikinya. Jangan pernah bilang begini, minimal kalau nggak pernah, minimal gini, mempelajari ilmunya atau bertanya kepada ahlinya dengan konsultasi yang rutin. Jangan pernah bilang gini, saya ini udah sering banget Ustaz, semuanya udah saya lakukan. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang yang selalu bilang, saya udah melakukan semuanya Ustaz. Apa yang ibu bilang semuanya? Dia sendiri nggak bisa menguraikan. Semuanya bagi orang yang tidak memiliki ilmu, jangan-jangan hanya serpihan dari ilmu yang dia nggak ketahui. Saya kasih contoh. Saya bawa motor saya mogok. Kemudian saya cari kenapa mogok, saya beresin bla 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 bla. Ujung-ujungnya motor nggak nyala, udah saya bongkar gitu. Kemudian saya kesel, udahlah jual aja nih. Ketemu teman, lu mau beli motor gue? Kebetulan teman saya orang bengkel. Apa udah nggak tahu gue mogok, katanya gue jual aja, dia urus semua. Gue udah lakuin semua, nggak bisa. Kemudian nama teman saya diperiksa, baru dipegang bagian starternya nyala. Saya tanya, lah kalau bisa? Gua akan belajar ilmunya. Semua yang bagi orang yang tidak belajar, jangan-jangan serpihan debu dari orang ini. Saran saya gak berikan jawaban cerita ini. Ibu datangi ahli. Ini bukan tentang bertahan dan tidak bertahan, ibu punya hak. Tapi bagaimana mengakhiri ini dengan husnul khotimahnya pernikahan kita. Husnul khotimah itu adalah bercerai karena Allah, bukan karena yang lain. Ada yang bilang, saya ini bertahan karena anak. Jangan karena anak, karena Allah. Saya juga berpisah karena disuruh anak, bukan karena Allah. Rugi, udah capek-capek menjalani hidup yang berat, gak dapat pahala. Saya ingin meluruskan. Karena gini, kalau kasusnya seorang suami, dia itu gak sholat, gak melakukan apa, para ulama memang hukumnya ya udah selesai tinggalkan. Tapi saya berbeda, mengambil fatwa yang lain. Kalau kita mau memberikan peluang dia untuk mengenal agama ini, pahalanya besar. Jangan-jangan kita yang selama ini salah mengenalkan agama ke dia. Bisa jadi pendekatan kita selama ini menasehati dan mengkoreksi. Padahal rumus dalam kita mendidik dan menasehati adalah connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Ibu pernah telepon, masih memanggil, udah ngomel-ngomel. Masih memanggil, kamu bisa nggak sih bilangin? Belum terkoneksi, tapi udah koreksi. Ada orang telepon,
belum nyambung udah ngomel-ngomel, kan capek energi. Saya itu memastikan orang terkoneksi dulu baru saya koreksi. Sabar. Sama kayak orang nelpon belum nyambung, belum diangkat udah ngomel. Kalau udah diangkat, koneksi itu rumusnya dua, tersambung dan terhubung. Berdering tandanya tersambung, diangkat tandanya terhubung. Baru kita ngomong, baru kita koreksi. Lu bisa nggak sih datang tepat waktu? Gue udah nunggu nih. Baru dengerin, iya gue salah. Tapi kita baru nelfon, baru memanggil, jangankan terhubung, tersambung juga enggak, sinyalnya nggak ada. Kita udah marah-marah, lu bisa jemput gue nggak? Capek energinya. Kita sama anak begitu. Saya kalau sama anak itu terhubung dulu. Terhubung baru saya bilang, tadi pagi kapan apa teriak-teriak di depan Umi. Habis kakak lu ini ngomel. Jadi saya nasihatin setelah saya ajak jalan, saya ajak makan, terhubung. Kita belum terhubung, nasihatin dia kan mau bikin penolakan. Bahasa saya sederhananya, yuk, sudahkah terhubung, terkoneksi? Karena PR-nya orang itu jangan-jangan gak sholat, gak apa, masih ada persepsi yang salah tentang agama ini karena dia tidak melihat itu. Gini ya, orang yang trauma terhadap agama adalah orang yang tertutupinya ayat-ayat Allah di muka bumi ini, yaitu ayat cintanya. Dia hanya menganggap agama menyebalkan karena yang beragama tidak menunjukkan cinta. Saya berjuang mengislamkan kembali sepupu saya yang murtad. Saya menangis betul. Saya punya sepupu dari kecil, kami ini keluarga besar orang Minang itu sedang ngumpul dari kecil. Makanya mas sepupu itu udah kayak adik, deket banget sama kakak. Udah main toyor-toyoran, gak ada lagi. Sampai kami punya kehidupan masing-masing, kuliah. Qadarullah sepupu saya ada yang menikah dengan orang Batak. Semua keluarga besar memusuhi. Semua keluarga besar memusuhi. Ada yang fatwa di keluarga Minang tuh, udah keluar dari adat, gak ada lagi nasib keluarga, diusir, udah gak jelas lagi. Tapi saya selalu melihat akun Instagram dia, gimana dia, emang sih dia ke gereja. Sampai saya pikir, mengenang masa kecil sama dia itu merasa bahwa kok saya tega ya, hanya bisa menghakimi, gak pernah mengajak. Jangan-jangan dia sendiri ingin kembali tapi gak diterima. Dia khilaf, mungkin jatuh cinta dengan laki yang salah. Akhirnya saya izin minta pertimbangan istri saya kan psikolog. Istri saya udah gak apa-apa, Abi pengen bayar boleh balik dia. Saya datengin, saya menyamar jadi pasien di sebuah klinik di mana sepupu saya ini sebagai perawat. Saya datang, begitu melihat saya dikaget, karena kita kawan akrab dari kecil, manggil nama doang. Ngapain mungkin di sini? Berobat lah. Rumah lu kan jauh, karena kliniknya di Salemba. Lu kenapa di sini? Ya sekalian ketemu lu aja, kangen. Kata kangen itu buat dia nangis. Masa sih gua yang murtad dikangenin? Saya cuma bilang, kita ini dari kecil bersuku besar itu kan selalu ngumpul ya. Main bahkan kadang siram-siraman air gitu. Karena keluarga saya itu dilatih membawa saya itu setiap bulan tuh berkumpul kakak beradik. Jadi kita mas sepupu tuh udah dekat banget.
Terus saya bilang, tapi kan gue murtad. Iya, lu murtad, tapi darah dari kakek moyang kita lalu itu mendapatkan tradisi. Lu tetap saudara gua. Wah, dia nangis. Makan bareng kan? Saya dengar. Dia perempuan, jujur. Mungkin orang salah paham kok saya bisa gitu. Saya ajak makan. Ayo makan. Makan, cerita. Sampai akhirnya bilang, jujur kan, gue sendiri gak tahu agama gue apa. Lu pada Kristen? Iya, ke gereja sih. Tapi gue kadang-kadang masih doanya pakai ya Allah, masih pakai Robi Fili wali itu dia. Akhirnya itu mulai itu pelan-pelan. Besoknya saya datang lagi bawain makanan kesukaan dia supaya gak salah paham juga orang pikir saya ini suami apa siapa terbut lagi PDKT. Saya bawa sepupu saya yang perempuan. Saya ajak ngobrol, sepupu saya perempuan. Dia senang banget. Di pertemuan kedua dia ada satu kalimat yang saya merasa yakin. Ben, anak gue udah gede, ngaji malu ya. Saya sering nanya, emang anak lu agamanya jangan ikut bapaknya dah, ikut lu aja. Saya tahu. Artinya ada harapan. Lu sendiri gimana? Kalau gua nggak tahu, gua yang gini aja. Gua Islam enggak, Kristen juga diragukan aja. Ya nggak apa-apa, pelan. Saya sampai sekarang tuh masih dengan keyakinan saya masih tinggi, tapi minimal lebaran kemarin sudah membawa suaminya. Suaminya mau ketemu saya, dan dia tahu saya Ustaz. Salaman, gitu. Saya sapa, saya dimusuh, memang paman-paman saya komplain. Kenapa? Orang dia murtad, saya jelasin. Dia yang sudah jauh dari kita, darahnya tidak pernah lepas dari kita. Maka tugas kita membuat dia kembali. Adapun prinsipnya dia masih miliknya sudah. Karena yang dihisab oleh Allah adalah usaha kita. Sampai sekarang masih dia. Saya juga nggak tahu dia masih Islam, tapi ya, tapi saya hanya ingin berikhtiar. Usaha itu PR-nya. Kalaupun ibu memutuskan untuk berhenti, ya nggak masalah. Karena berhentinya ibu juga dibenarkan juga menurut syariat. Ulang insyaAllah itu aja yang saya sampaikan. Aku lupa azza astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian kita hari ini. Nambah lagi ilmu kita ya bunda-bunda ya. Connection before correction gitu yang paling saya ingat. Biasa suka marah-marah dulu anak-anak sebelum ngajak makan. Jadi sekarang kayak ngajak makan dulu, terakhir makan dulu baru marah-marah. Enggak marah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya hari ini. Kita doakan yuk semoga Ustaz Dendri dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, murah rezeki, dan bisa terus ke Bintaro. Amin, alhamdulillah. Baik mudah-mudahan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Astaghfirullahaladzim, 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 Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Runi mewakili MT Kharatun Nisa, mohon